Selamat pagi, Bapak Ibu yang saya hormati. Dari TCIDV, The Campus of Indonesian Digitalis Pancasilais. Saya Daniel Togar Maringan Sinaga menyampaikan salam hormat, salam persaudaraan, salam menyambut hari-hari kemeriahan merayakan 78 tahun Indonesia merayakan hari kemerdekaan. Indah betul, saudara. 78 tahun kita merayakan kemerdekaan. Banyak pengalaman-pengalaman kehidupan yang telah kita alami, yang membuat kita semakin merasakan betapa cintanya kita kepada tanah air Indonesia. Betapa kita menjadi pribadi-pribadi yang militan untuk mewujudkan Indonesia maju. Indonesia yang lebih berkeadilan. Indonesia yang sejahtera dan mensejahterakan lebih banyak lagi dalam kehidupan yang semakin membawa berkah. Itu yang terpikir oleh kami di Kampus Digital Pancasila. 9 tahun yang lalu, Bapak Ibu, lembaga institusi terhormat ini dibentuk, dilantik, diresmikan menjadi impian dari bangsa ini. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangdua. Apa itu artinya, Bapak Ibu? Bagi kami, dan ini yang kami temukan di The Campus of Indonesian Digitalis Pancasilais, bahwa nilai-nilai dasar, nilai-nilai utama, nilai-nilai intrinsik, dan nilai praksis yang memang makin nyata menghidupi bertata negara, bermasyarakat, bernegara, itu makin menjadi sangat diperlukan. Tidak ada sebuah negara yang makin maju oleh karena terbebas dari pemikiran-pemikiran ideologis, tidak ada. Justru kebalikannya, ideologinya itu, hal-hal yang utama itu menjadi bagian yang mengendalikan hal yang intrinsik, hal yang praksis, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun ideologi ini bisa juga makin diperkokoh. Ya, itu sering terjadi. Saudara, sekarang saya agak berbeda cara dalam menyampaikan hal-hal yang memang menjadi utama dari institusi yang kami bersama-sama dengan Sivitas Akademika melakukannya hari demi hari selama 9 tahun ini. Memang ada teman yang mengatakan, para perwira-perwira, sudahlah Daniel, tidak ada lagi, sudah tutup buku kita. Sudah tidak ada lagi apa yang akan kita lakukan. Lihatlah seperti Kabasarnas, di mana-mana memang selalu kenyataan bahwa memperkaya diri sendiri, memperkaya 7 turunan, sesuatu yang memapankan kelompok tertentu, apakah pribadinya atau jajarannya atau institusinya, selalu ada. Jadi buat apa lagi kita berkilah? Buat apa lagi kita berdinamika? Ada kelompok yang selalu mengatakan demikian, Bapak Ibu.
Tapi kami sebagai pribadi dalam suasana sebentar lagi akan menjadi parent. Sudah lama jadi lansia, tapi parent menarik sekali menurut kami apa yang dicanangkan oleh Badan Kesehatan Sedunia, Bapak Ibu. Bahwa yang namanya orang tua itu adalah 65 tahun ke atas. Lalu yang pemuda-pemudi itu adalah sampai 65. Jadi saya sekarang masih pemuda karena 5 September ini baru menjadi parent. Bapak Ibu yang saya hormati, saya makin merenung pagi hari ini. Tanggal 2 Agustus 2023, hari-hari di mana kita menghias rumah kita, merayakan kemerdekaan ini. Saya pribadi atau kami di pusat pelayanan TC IDV ini belum melakukan apa-apa. Belum melakukan pernik-pernik. Karena merasa masih pahit, masih pedih, teriris rasanya hati. Ternyata perjalanan kehidupan bangsa kita memerlukan suatu refleksi, memerlukan suatu pendalaman kehidupan. Saya teringat dahulu kalau sudah penataran P4 dan lain-lain ada pendalaman. Pendalaman seorang narasumber akan menguji bagaimana tiap pribadi dalam satu kelompok ini. Mungkin tidak seperti itu. Tetapi kita lakukan secara lebih intensif lagi. Mengevaluasi apa yang telah kita lakukan. Dan apalagi yang perlu kita pertajam. Misalnya Bapak Ibu, sekarang dalam dunia digital ini, karena kita akan menjadi digitalis. Jadi semua kata-kata yang ada di dalam pihak kami adalah terlalu banyak yang diakhiri dengan EST. Dalam budaya Inggris, dalam budaya berpikir Inggris, tidak ada kata dalam bahasa Inggris yang diakhiri dengan IST yang jahat. Tidak. Jadi semuanya menjadi baik. Sama dengan bahasa Indonesia. Menurut kami yang diakhiri dengan idealis, pragmatis, terlalu banyak yang positif. Jadi itu juga sebabnya kami memilih nama kami adalah TC IDV, The Campus of Indonesian, bisa juga Indonesianis. Nah, jadi seorang Indonesia. Nah, tetapi ini bukan menyangkut kata mengarah ke sana. Sebaliknya itu ada pada digitalis dan Pancasilais. Saudara, ternyata di dalam kata-kata, kata demi kata dalam bahasa Inggris bisa lebih memperlengkapi kita, menyuarakan nilai-nilai utama dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Jadi, yang mau kami sampaikan pagi hari ini, August 2, 2023, 2 Agustus 2023. Hari ini ada versi lain. Ini tidak live, justru rekaman. Kami mau mengingatkan kembali langkah-langkah yang lalu. 20 tahun yang lalu atau lebih, betapa susahnya membuat 2 menit. Dan repot. Sepertinya nggak ada data. Sekarang malah berlimpah Bapak Ibu. Kami sudah setingkat dengan kompas.com yang 24 jam betul-betul mengudara. Kami memilih untuk tidak AdSense dan monetize. Karena kami ingin seperti yang kemarin. Channel Airman TNI Angkatan Udara 5 jam live streaming tidak diganggu oleh iklan. Jadi kebanggaan Angkatan Udara yang mengundang rekannya Angkatan Udara dari Prancis dalam rangka merayakan Hari Kebesaran Angkatan Udara. Benar-benar fokus menyampaikan nilai-nilai terbaik. Ideologi apa yang dimiliki Angkatan Udara Indonesia.
Itu contoh yang luar biasa. Saya atau kami dari Civitas Academica TCIDV mengharapkan makin banyak yang seperti itu, Bapak Ibu. Channel-channel yang memang ada untuk menyampaikan proud of nation, kebanggaan negeri. Apa yang menjadi core bisnis kita, itu yang disampaikan, supaya itu menjadi inspiring, innovation bagi seluruh pihak-pihak yang lain. Kami baru terbebas dari mati suri. Kami baru terbebas dari suatu ketidakmampuan untuk memiliki kedewasaan spiritual, bahkan kedewasaan emosional. Tapi 2 tahun terakhir ini kami merasakan, kami menikmati suatu kebangkitan. Sepertinya sudah lepas gurun pasir itu, sudah tak ada. Sekarang kita makin memiliki suatu purification, suatu pentahiran. Dalam bahasa Indonesia apa itu namanya? Iya, pentahiran. Bangsa ini perlu ditahirkan. Ada saudara-saudara memang kita tidak boleh memasuki daerah itu karena kita adalah bangsa yang besar. Tapi untuk lebih agak menjelaskannya, seperti agak mirip ruqyah kah? Sesuatu yang membuat kita makin memiliki eksistensi dalam kehidupan bernegara yang tremendous, yang awesome. Saya sengaja memakai kebanggaan sebagai Kartika Eka Paksi ini, karena setiap perwira angkatan darat, dan kalau di 2 angkatan lainnya dan kepolisian pasti juga memiliki, ada kebanggaan tersendiri memiliki lambang ini, Bapak Ibu. Karena ada trademark yang kita berikan dimanapun kita berada. Apakah kita sebagai supir angkot, dengan kebanggaan ini, maka kita menjalankan supir angkot itu dengan sangat militan menurut kami. Dia punya gaya tersendiri melakukan profesi itu. Ada dinamika yang dia miliki, yang membuat dia menjadi supir angkot yang sangat cemerlang. Mungkin dia suatu ketika bersalah, tetapi seterusnya dia merasakan bahwa sebagai prajurit sejati itu, dia boleh melakukan tugasnya demi membangun negara yang lebih baik melalui fungsinya sebagai pengendara angkot. Jadi ideologi yang bagaimanakah yang kita miliki? Tentu ini kita harus berkaca dan belajar ke BPIP yang dipimpin, diawaki oleh Ibu Presiden keberapa ya? Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena tidak ada lagi lembaga yang lebih sangat berkompeten untuk melakukan ini. Itu sebabnya Bapak Ibu, sesungguhnya tanggal 13 Agustus yang akan datang, jika boleh, karena ada kaitan dengan dukungan logistik dan lain-lain, tanggal 31 tidak jadi, tetapi tanggal 13 Agustus, kita akan lihat hari apa itu ya, pelaksanaan dari dialog kebangsaan, yang kerinduan kami akan ikut di dalamnya, untuk menelurkan sebuah pemikiran yang lebih fresh up, yang lebih purification terhadap nilai-nilai yang memang kita menjadi Pancasilais. Maksudnya bukan saja seperti Pancasilais sejati seperti yang kita dengar terus-menerus, tetapi seperti Pancasilais yang akhir katanya, akhir hurufnya adalah IST. Artinya memahami Pancasila itu dan berkali-kali secara laten, secara terus-menerus menjadikan itu menjadi suatu powerful dalam kehidupan. Pemahaman kami di dalam kata per kata, apabila kata itu diakhiri dengan IST adalah demikian. Dentis misalnya, profesionalis, semuanya.
Jadi itulah yang akan diwujudkan oleh The Campus of Indonesian, yang kita harapkan nanti menjadi Indonesialis dan juga digitalis dan Pancasilais, yang seluruhnya, khususnya dua kata terakhir itu, buntutnya adalah IST, yang mengarah kepada suatu pemahaman baru yang merecanjing dirinya terhadap Pancasila itu, dan bisa jadi lebih memperkokoh ideologi itu. Karena bisa jadi dalam ilmu ideologi, bisa jadi ideologi itu dalam suatu periode dilupakan. Ada ideologi yang lain, ideologi pemenang. Tetapi kalau Indonesia tidak. Justru kita dari sejak 78 tahun yang lalu, Bapak Ibu, ideologi yang kita miliki sekarang tidak pernah dikalahkan oleh ideologi lain. Justru ideologi kita, ideologi yang menang, mengalahkan ideologi dunia. Ini kami temukan di TC-IDP, di The Campus of Indonesian, digitalis Pancasilais. Justru di dalam pengembangan, di dalam segala yang digital ini, ingat, kita sudah beralih dari G4, sekarang sudah G5. Di sini kita bisa merasakan bahwa kita memenangkan ideologi-ideologi manapun di dunia ini. Saudara, coba bayangkan. Bukan hanya bayangkan, nikmati apa yang dikatakan oleh Mas Mahfud, Menko Polhukam maksud saya. Beliau mengatakan dalam satu tayangan, satu-satunya negara di dunia yang memang merdeka dengan tidak memperhatikan pengasihan orang lain, bangsa lain. Justru hanya Indonesia yang memang mengusir penjajah, karena menyadari betul kita harus mandiri. Kita harus rela ikhlas mandiri untuk membangun negeri ini dengan ideologi sendiri. Bisa jadi ideologi itu disusupi. Ingat dahulu ada Pancasila ideologi terbuka. Sampai dengan sekarang, bisa jadi sudah ada nilai-nilai liberal atau nilai-nilai yang melengkapi ideologi kita. Tetapi dia makin kokoh, saudara-saudara. Makin mumpuni. 9 tahun yang lalu, negara ini sudah membentuk kampus digital Pancasila. Memang sudah mapan betul Universitas Pancasila yang di Lenteng Agung. Bahkan Profesor almarhum Ernest Matondang yang melantik kami menjadi pimpinan tertinggi dari kampus digital Pancasila dan juga Yayasan Kampus Digital Pancasila, mulai dari ketua umum sampai seterusnya. Kami benar-benar memang telah mengarah kepada hal itu. Di seluruh provinsi insya Allah telah diberikan fasilitas di darat. Karena kami mengawang-awang, meskipun sesungguhnya secara hukum, secara badan hukum, posisi kami adalah di Gedung Juang 45, lantai 3, Jalan Menteng Raya 31, Jakarta Pusat. Tapi sudah sejak bertahun-tahun terakhir ini, negara makin memikirkan hal ini. Negara tidak bohong. Negara sungguh-sungguh mewujudkan selama 10 tahun ini dalam era yang dipimpin oleh Presiden sekarang. Memberikan fasilitas, memberikan dukungan untuk mewujudkan suatu negara yang besar yang memiliki ideologi yang kokoh, yang makin kuat. Ingatlah saudaraku, ideologi Pancasila, ideologi bangsa ini tidak pernah dikalahkan oleh ideologi manapun. Ideologi ini berkembang terus, dan menurut kajian dari The National Resilience Institute of Republic Indonesia, Lemhanas RI, yang kami juga turut di sana sebagai tenaga ahli pengkaji ketahanan nasional
pada masa-masa itu. Sebelum kami dilantik menjadi rektor kampus digital Pancasila, kami harus katakan, karena memang itu yang benar, ideologi satu-satunya di dunia yang tidak pernah dikalahkan oleh ideologi apapun adalah ideologi Indonesia. Ideologi Indonesia bagaimana? Tentu itu adalah sesanti Kerajaan Majapahit yang kemudian menjadi sesanti Republik Indonesia. Tetapi karena sesuatu pada tanggal 14 Februari tahun 1951 diubah menjadi lambang negara, bukan sesanti Republik Indonesia. Dan akhirnya burung Garuda di bawahnya ditempelkan Bhinneka Tunggal Ika. Saudara, kami menemukan di TCIDP, di The Campus of Indonesian Digitalis Pancasilais, kita memiliki karakter yang luar biasa, yang mengalahkan seluruh karakter yang ada di dunia. Contoh, benua Amerika, karakternya 2 kata saja kalau boleh kami simpulkan. Sekali lagi, ini temuan kami di TCIDP. Karakter individu. Segala sesuatu, right or wrong, this is my property. Tidak boleh melewati ini karena ini properti dilindungi hukum-hukum. Kalau di sini KUHP 551 dan seterusnya. Jadi seolah-olah individualis itulah yang menjadi segalanya dalam kehidupan. Tetapi saudaraku ingat, justru mereka yang berideologi individualis itulah yang telah lebih melakukan ideologi yang individu sekaligus sosial Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Kita lihat di dalam yang digital ini. Kita boleh melakukan sekarang. Berapa lama pun kita melakukan transmitting ke seluruh dunia. Hanya dengan fasilitas yang diberikan oleh sebuah perusahaan namanya youtube.com. UMKM di California, negara bagian. Sudah berapa negara bagian sekarang di negara federal itu. Tapi hanya dengan usaha mikro kecil menengah, saya kira, dan kami sudah teliti, itu bukan perusahaan besar, itu menengah ke bawah. Perusahaan swasta menengah nasional, sama dengan PT Wijari Jarum tahu di California, mampu melayani dunia hanya dengan sebuah youtube.com. Saudara, kita pun beberapa hari yang lalu sudah meluncurkan ke orbit yang bisa memberikan lebih dari apa yang kita terima di youtube.com ini. Oleh karena itu, sudah ada waktunya kah bahwa kita akan meloncat lebih cepat. Sehingga kita tidak tergantung lagi dengan apa yang dilakukan oleh infrastruktur ini. Buat apa yang telah diluncurkan kemarin, yang dibeli dari Perancis, diluncurkan dari tempat peluncurannya di negara bagian di Amerika Serikat. Supaya kita memiliki 5G atau 6G, dan memang majulah kita. Tetapi yang lebih terutama adalah, di mana rasa berkeadilan itu? Abangku John de Plate, yang menjadi bagian dari kemunduran yang terjadi BTS yang lalu. Bagaimana itu bisa diobati, direcover, supaya seluruh desa-desa boleh menjadi bangkit. Karena terlalu banyak yang ingin memperkaya diri sendiri. Terlalu banyak yang ingin memiliki hanya 2 itu saja. Padahal kita banyak. Karakter individu saja. Akhirnya apa? Banyak kepala desa yang masuk penjara. Bukan hanya kepala desa, hampir semua gubernur. Dan baru-baru ini, Kabasarnas itu
saudaraku. Jadi sebenarnya apa yang menjadi kurang dalam negara kita ini? Bukankah segala potensi untuk maju sudah ada? Kereta api cepat Jakarta-Bandung sudah memberikan suatu sinyal bahwa dari Bandung ke Surabaya pun akan ada. Jadi begitu sangat luar biasanya kemajuan-kemajuan itu, katakan menengah ke atas. Bagaimana dengan desa-desa? Ribuan, ratusan ribu desa-desa di seluruh tanah air, di Nusantara, yang harus dibangun juga. Bukan hanya menengah ke atas itu, semua. Maka diperlukan ideologi yang lebih mumpuni. Kalau setelah 78 tahun, kita berkeyakinan bahwa masih makin kokoh, bisa diperkokoh Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua ini yang menjadi teruji meneruskan pembangunan bangsa ini, ya mari kita membuka hati. Mari kita dengan kebanggaan masing-masing untuk mengisi ideologi ini. Itulah pekerjaan BPIP. Itulah pekerjaan kami di pihak swasta. BPIP dibelanjai oleh negara. Dan sangat luar biasa. Hasil-hasilnya paparkan. Sampaikan dengan segala media ini. Karena media ini pun sekarang tidak perlu membayar apa-apa lagi. Kemauanmu lah, kemauanku lah untuk terus-menerus selama 24 jam mendigitalkannya. Tidak perlu harus ketemu muka dengan muka. Kita adalah ahli-ahli digital. Makanya kami katakan digitalis. Jadi kalau bahasa Indonesia digitalis ya, tapi kalau bahasa Inggris buntutnya tiga huruf berikutnya IST. Artinya dia menjadi sangat ahli di dalam menggunakan digital itu. TikTok itu digunakan untuk menyampaikan hal-hal yang terbaik. Bukan untuk menciptakan kegundah-gulanaan antara setiap pengikut dari setiap pasangan ini. Bukan. Tinggalkan itu. Marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, kuat, potensial, berani. Berani untuk menyatakan dari ketiga pasangan ini sekaligus yang mana sesungguhnya terbaik. Tetapi ketika menyampaikan itu tidak memojokkan yang dua pasangan lainnya. Nah, ini memerlukan kepiawaian, suatu makrifat, suatu purification, suatu hidayah. Mohon maaf memakai kata-kata itu. Saya sebagai seorang Nasrani tentu harus berhati-hati juga. Jangan sampai ada penistaan agama. Saudara-saudara, mengapa negara mengeluarkan suatu aturan-peraturan PSE ITE, penyelenggara siaran elektronik yang berkaitan dengan undang-undang atau peraturan ITE? Karena memang kita harus mempunyai satu koridor untuk menyampaikan di mana kita bisa menyampaikan hal itu. Karena kebenaran yang kita sampaikan lebih banyak lagi persentasenya yang akan mereject itu sebagai suatu penghancuran. Itulah kurikulum Tuhan Maha Kuasa yang diberikan kepada kita. Tidak diberikannya bahwa kita powerful menyampaikan kebenaran, lalu semua yang lain akan terus menerima kebenaran itu satu-satunya. Masih ada kebenaran dia. Kebenaran Tuhan Maha Kuasa itu. Kebenaran Tuhan yang Maha Esa itu kita perjuangkan, kami perjuangkan dari kampus digital Pancasila. Seberapa banyak sivitas akademika yang segera akan merayakan hari jadi ke-9 dari kampus digital Pancasila. So audience, we are coming from the campus of Indonesian, maksudnya warga negara Indonesia yang 280 juta itu, digitalis Pancasilais. We want to prove itu. Kami dari lembaga terhormat kampus digital Pancasila, kami mau
supaya seluruh bangsa Indonesia memiliki digitalis Pancasilais, yaitu pribadi-pribadi yang kokoh, yang kuat. Bersama-sama kita, Tanhana Dharma Mangrua, membangun negeri ini. Kami, Daniel Togar Maringan Sinaga, Rektor Kampus Digital Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Tanhana Dharma Mangrua. Tanhana Dharma Mangrua. Karena ini dari Bandung, Sampurasun, Rampes.